Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwafiddin, berjumpa kembali dengan saluran yang membagikan pelajaran ilmu tajwid. Pada pertemuan kali ini akan kita uraikan hukum tajwid surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6. Pada video kali ini kita akan bahas beberapa kesalahan yang sering terjadi apabila orang membaca surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya'a. Ini nama hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Sebab mad asli atau mad tabi'i menghadapi huruf hamzah pada lain kata. Panjang mad jaiz munfasil antara 2 sampai dengan 5 harokat. Al-kafirun. Al-ka alif lam komariah. Sebab alif lam menghadapi huruf kaf. Tandanya ada sukun. Ka mad asli sebab ada fathah berdiri. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Kafirun. Mad dari disukun bila wakof. Sebab mad tabi'i yaitu wawu mati setelah dhamma menghadapi huruf hidup. Lalu bacaannya diwakofkan. Panjang mad dari disukun adalah antara 2 sampai dengan 6 harokat. La a'budu ma ta'budun. La. Ini nama hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Sebab mad tabi'i menghadapi huruf hamzah pada lain kata. A'budu ma mad tabi'i atau mad asli sebab huruf alif mati setelah fathah. Ta'budun. Mad dari disukun bila wakof. Wala antum ma'abiduna ma'a'bud. Wala mad jaiz munfasil. Antum ikhfa sebab nun mati menghadapi huruf ta. Cara membaca ikhfa yaitu huruf nunnya dibaca dengan samar. Tum'a ini adalah idhar syafawi sebab mim mati menghadapi huruf ain. Nah, di sini sering terjadi kesalahan. Jadi bunyi huruf mim di sini tidak boleh dengung, tetapi harus jelas. Jadi membacanya huruf mim tersebut dibaca dengan jelas. Abiduna. Mad asli sebab ada fathah berdiri di atas huruf ain dan huruf wawu mati setelah dhammah. Ma'a mad jaiz munfasil sebab mad tabi'i menghadapi huruf hamzah pada lain kata. A'bud ini adalah qalqalah kubro bila dibaca wakof. Sebab huruf qalqalah yaitu dal sukun karena diwakofkan. Sedangkan bila disambung tidak terjadi hukum qalqalah. Wala ana abidum ma'abattum. Wala ana ini adalah mad jaiz munfasil. Sebab mad tabi'i menghadapi huruf hamzah pada lain kata. Ana ini perhatikan di sini walaupun ada huruf alif mati setelah fathah tetapi tidak dibaca panjang. Nah, perhatikan di sini ada tanda bulat kecil di atas huruf alif. Jadi baca nunnya tidak boleh dipanjangkan. Abidun mad tabi'i sebab huruf alif mati setelah fathah. Abidum ini adalah idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Sebab
tanwin dhammah menghadapi huruf mim. Kemudian bacaannya didengungkan. Ma tabi'i abattum. Ini adalah idgham mutajanisen. Sebab bertemunya dua huruf yang sama makhraj tetapi beda sifatnya, yaitu huruf dal dengan huruf ta. Cara membacanya, huruf yang pertama yaitu dal diidghamkan atau dimasukkan ke huruf yang ada di depannya, yaitu huruf ta. Jadi ketika dibaca, yang terdengar adalah huruf kedua, yaitu huruf ta. Jadi membacanya ma'abattum. Jadi huruf dalnya tidak terdengar dalam pembacaannya. Maksudnya tidak terdengar bunyi huruf dal ketika dibaca. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala a. Ini adalah mad jaiz munfasil. Antum. Ikhfa sebab nun mati menghadapi huruf ta. Tum'a. Idhar syafawi sebab mim mati menghadapi huruf ain. Abiduna. Mad asli atau mad tabi'i sebab ada fathah berdiri dan huruf waw mati setelah dhammah. Ma'a'bud. Ini adalah mad jaiz munfasil sebab mad tabi'i menghadapi huruf hamzah pada lain kata. A'bud. Qalqalah kubra bila dibaca waqaf. Lakum dinukum waliyadin. Lakum di. Nah, perhatikan di sini sering orang salah membaca dalam ayat yang ke-6 ini. Seharusnya dalam kata lakum di huruf mimnya dibaca jelas karena di sini adalah hukumnya idhar syafawi. Idhar artinya jelas. Jadi huruf mim di sini tidak boleh dibaca dengung. Nah, ini hukumnya adalah idhar syafawi. Sebab mim mati menghadapi huruf dal. Lakum dinukum. Dinukum. Ini adalah mad tabi'i sebab huruf ya mati setelah kasroh. Dinukum waliyadin. Nah, di sini juga sama. Dinukum wa. Huruf mim di sini tidak boleh dibaca dengung, tetapi harus jelas. Sebab di sini terjadi hukum idhar syafawi, yaitu mimnya harus dibaca jelas. Waliyadin, mad dari disukun bila waqaf, sebab mad tabi'i yaitu ya mati setelah kasroh menghadapi huruf hidup lalu bacaannya diwaqafkan. Panjang mad dari disukun antara 2 sampai dengan 6 harokat. Alhamdulillah, demikianlah uraian hukum tajwid surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan ayat 6. Semoga dengan video singkat ini dapat menambah pengetahuan kita tentang cara membaca hukum tajwid surah Al-Kafirun yang baik dan benar, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan dalam membaca surah tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.